tahu sebelumnya bahwa materi hari ini akan kita pelajari yaitu tentang iman kepada kitab Allah serta nama rasul yang membawakan kitab tersebut. Baik, mengenai iman rasanya tidak lagi asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada dasarnya kita ini adalah manusia yang beriman. Bapak ingin tahu, sebelum kita memperdalami materi ini, anak-anak ada nggak yang mengerti apa itu iman? Siapa yang bisa? Ya, namanya siapa? Coba buka maskernya. Apa itu iman? Iman adalah yang Ya, bagus. Baik, iman adalah yakin dan percaya. Sedangkan iman kepada kitab-kitab Allah dan rasulnya berarti kita meyakini dan mempercayai bahwasanya kitab yang diturunkan oleh Allah melalui rasulnya itu ada siapa yang bisa jawab? Yang empat itu apa? Ayo tunjuk tangan. Ya. Siapa namanya? Iya, sebelumnya kamu membaca bukunya di mana? Di rumah ada belajar di malam? Alhamdulillah. Coba sebutkan kitanya. Iya. Ya, bagus. Nama rasul yang membawa kitab tersebut siapa bisa yang menjawab? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa menjawab? Anak-anak, ayo siapa bisa jawab? Namanya siapa, Nak? Julia Monica. Coba sebutkan. Taurat, Nabi Musa, Ya. Zabur, Nabi Daud, Injil, Nabi Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad. Iya, benar. Kasih plus. Keseluruh ataupun keempat kitab ini semuanya membawa dan memiliki kebenaran. Semuanya datangnya daripada Allah. Namun mengapa kita tidak boleh mengimani keempat kitab tersebut? Hanya satu yang boleh kita imani, kan? Karena turunnya ayat inna dina ilallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah itu adalah agama Islam. Nah, untuk materi kali ini sesuai dengan pembelajaran K13, maka kita akan membentuk kelompok ya. Nanti kita berikan sesi tanya jawab di mana kelompok masing-masing kelompok nanti akan Bapak punya tugasnya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Bisa ya? Nah, ini nanti kelompok A 1 2 3 4, 1 2 3 4 kelompok B, yang 3 orang kelompok C. Kita buat nanti gimana? Oke, sekarang buat kelompok yang masing-masing. Baik, alhamdulillah setelah kita bentuk kelompok dan tadi Bapak beri waktu 15 menit ya untuk saling berdiskusi antara inter kelompok, yaitu membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah serta setelah dijelaskannya tentang pengertian daripada kitab Al-Quran. Maka dari itu Bapak ingin menilai keaktifan siswa ya, keaktifan siswa sejauh mana yang sudah diserap atau kemampuan siswa tersebut. Artinya begini, siswa atau kelompok A, B, C boleh bertanya kepada kelompok yang mana saja, dan kelompok yang lain akan menjawab pertanyaan daripada kelompok tersebut. Sekarang Bapak persilakan untuk berdiskusi. Silakan, siapa yang mau ditanyakan? Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C bertanya kepada kelompok A. Kita wajib beriman kepada kitab Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu?
Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan kelompok C sesuai dengan materi dan pembelajaran hari ini. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur untuk menjadikan pedoman hidup. Ya, sangat bagus ya, sangat jelas. Berarti Bapak anggap semuanya sudah mengerti dalam bab ini ya. Baik, setelah kalian berdiskusi dan Bapak lihat pun sudah banyak paham, maka kali ini Bapak ingin mengetes sejauh mana kalian menyerap atas materi yang sudah Bapak ajarkan. Maka dari itu Bapak harap tulis soal dan dijawab nanti ya. Nah, coba tulis soalnya. Yang soal yang pertama adalah kita buat 5 soal ya. Soal yang pertama adalah mengapa kita diwajibkan mempercayai dan meyakini kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, baik. Soal nomor 2, sebutkan nama-nama kitab Allah dan rasul yang membawa kitab tersebut. Baik, anak-anak, alhamdulillah jawaban anak-anak tadi banyak yang benar ya. Maka dalam sub pembelajaran ini Bapak pikir banyak yang tuntas atas daripada jawaban kalian ya. Kemudian kita kembali seperti biasa untuk menjelaskan pelajaran yang akan kita pelajari minggu depan. Baik anak-anak, karena sudah selesai pembelajarannya, maka Bapak harapkan kembali seperti biasa kursinya dan meja kita geser kembali. Ya, baik. Alhamdulillah posisi sudah seperti biasa. Untuk minggu depan Bapak harapkan tolong juga gali ya referensi, boleh dari buku dari perpustakaan, kemudian boleh juga dari buku paket yang Bapak bagikan ya. Kemudian minggu depan kita masuk kepada percaya kepada qadar dan qadar Allah ya. Nanti Bapak harap semuanya belajar dulu, baru nanti kita pecahkan di sini apa kira-kira masalah di sana. Bisa dimengerti? Baik, dengan berakhirnya mata pelajaran tadi, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan Bapak harapkan jangan lupa mempelajari tentang iman kepada qadar dan qadar. Sebelum pulang mari kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.